pagi. Mari sebelum kita dengar renungan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga, Kau sudah pelihara kami sepanjang malam dan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini kami mengadakan satu mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh diberkati firman-Mu, pakai Bapa Gembala kami sebagai alat-Mu untuk menyampaikan renungan firman. Urapi kami, urapi hamba-Mu, kuasai Roh Kudus hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu bertanam dalam hati kami. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan dan selamat pagi. Mari kita sama-sama membaca Mazmur pasal 26 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapa dia Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dia Raja kemuliaan. Di sini kita perhatikan ada pertanyaan yang disampaikan Daud kepada Tuhan. Mungkin hari ini saudara bertanya kepada Tuhan, mungkin gak secara mulut, tapi hati saudara bertanya. Demikian juga Daud bertanya kepada Tuhan. Apa yang ditanyakan Daud kepada Tuhan? Perhatikan ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Yang pertama. Yang kedua, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Pertanyaan yang disampaikan Daud kepada Tuhan. Ada dua pertanyaan. Ternyata Tuhan juga memberi jawaban kepada Daud. Apa jawaban? Perhatikan ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya, yang pertama. Yang kedua, murni hatinya. Yang ketiga, tidak menyerahkan dirinya pada penipuan. Yang keempat, tidak bersumpah palsu. Ada 4 jawaban Tuhan yang disampaikan kepada Daud. Ketika Daud bertanya, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang berdiri tempatnya yang kudus? Ada 4 jawaban Tuhan. Bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan pada penipuan. Yang keempat, tidak bersumpah palsu. 4 kriteria ini yang harus ada dalam hidup kita semua. Kalau kita punya 4 kriteria ini, apa yang kita dapat? Itulah berkat. Apa berkatnya? Perhatikan ayat 5. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saya percaya saudara semua rindu berkat Tuhan. Saudara rindu berkat Tuhan. Ada 4 yang kita harus kerjakan. Daud dijawab oleh Tuhan. Dan hari ini berikan jawaban Tuhan kepada saudara. Kalau saudara ingin mengalami berkat Tuhan, itu yang pertama. Bersih tangan. Kita sekarang ini sudah didengungkan, cuci tangan, bersih, supaya jangan virus kena tangan kita. Baik, puji Tuhan. Kita sebagai warga negara yang baik, dan jika mau menjaga kesehatan, sehingga
virus tidak mengenakan tangan kita. Kita harus disuruh harus cuci tangan. Tapi tangan yang Tuhan mau pagi hari ini bukan tangan sekedar cuci tangan, tapi tangan yang bersih. Perbuatan kita harus bersih. Sebab tangan perbuatan. Selalu butuh itu. Tapi tingkah laku kita atau tangan kita ini harus bersih. Yang kedua, murni hati. Hati murni hatinya. Hatinya juga bersih. Dan menyimpan hal-hal yang tidak baik. Tidak ada motivasi lain. Kalau kita memberi kepada Tuhan, kalau kita memberi buat kepada pekerjaan Tuhan, tidak motivasi lain. Kalau saya akan memberi, nanti Tuhan berkati. Tidak, itu judi. Tapi yang Tuhan mau, beri hati yang tulus, beri hati yang dengan sukarela. Itu yang dikatakan murni. Kalau kita memberi mengharapkan timpal balik, itu judi. Itu tidak murni. Bagian murni sebagai seorang ibu yang mengasihi anaknya, bagi seorang ibu yang mencintai anaknya. Kasih seorang ibu luar biasa. Dan demikian juga kasih kita kepada Tuhan harus kita dengan murni. Yang kedua, ketiga, tidak menyerahkan diri kepada penipu. Artinya apa? Hidupnya diserahkan pada penipuan. Nyari uang susah, nyari uang yang paling gampang, menipu. Saya sempat lihat di TV pesan masker, ternyata setelah dikirim bukan masker tetapi batu bata. Oleh keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Kenapa dia lakukan? Karena dirinya dipakai pada penipuan. Hidupnya digunakan untuk penipuan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Penipuan. Yang keempat, bersumpah palsu. Tuhan mau ya di atas iya. Kita mau bahagia kan? Suami istri bicara pada suami, iya di atas iya. Suami juga demikian, iya di atas iya. Anak dengan orang tua, iya iya. Kita dengan Tuhan, iya di atas iya. Kalau kita melakukan 4 kriteria ini, tangan perbuatan kita bersih, hati kita murni dalam memberi kepada Tuhan atau melakukan pelayanan murni dan tidak menyerahkan pada penipuan. Yang keempat, bersumpah tidak palsu. Iya saudara, berkat Tuhan turun dalam hidup saudara. Berkat Tuhan akan turun pada pagi hari ini dalam hidup saudara. Siapa yang tidak hidup berkat Tuhan di hidup saudara? Kita berjalan hari ini, mungkin di rumah, mungkin kau harus kerja, silakan. Harus dagang, silakan. Tapi ingat, berkat Tuhan ikuti dalam rumah tangga kita, damai sejahtera melimpah dalam hidup saudara semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat firman. Kalau Daud bertanya, kami juga bertanya. Hari ini kau jawab melalui firman. Dan berkat Allah melimpah dalam kita. Daud jadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Dan kami juga jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami tidak situasi yang mencekam, tapi satu perkara. Engkau akan melindungi keluarga kami. Engkau akan menjaga keluarga kami. Engkau gembala yang baik, yang selalu menyertai sepanjang hari ini. Engkau tidak akan tinggalkan hidup kami semua. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Dan Tuhan, kalau kami mungkin harus bekerja, serta perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kalau kami harus berdagang, sertai perjalanan usaha kami. Engkau Allah beri berkat, berkati buat tangan kami, sehingga mencukupi segala rumah tangga kami. Dan kembalikan kami pada besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Saat kami
berkatmu juga buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, RT, para medis, sukarelawan, TNI Polri yang berjuang, beri kekuatan lagi ekstra, berikan hikmat buat mereka semua mampu memerangi corona dengan cepat, karena Engkau yang berperang. Kami percaya kemenangan kami berikan dengan iman. Terima kasih Bapak. Turunkan berkat-Mu buat kami supaya hari. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus kita saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.